Assalamualaikum keluarga online cerita puisi. Pernah pada nonton film Sultan yang dibintangi Karti? Sultan. Film tersebut sangat populer loh saat ini. Selain Sultan, film Karti yang menguras emosi berjudul Kadikuti Singgam tahun 2018. Mimin sampai nangis menontonnya. Cerita ini tentang kehidupan Guna Singgam yang diperankan Karti. Dia tinggal di Kota Yar, Tamil Nadu bersama keluarga besarnya. Guna Singgam adalah anak terakhir Rana Singgam dari istri pertamanya. Awalnya Rana Singgam menikah dengan Fanavan, tapi 4 kali melahirkan selalu saja anaknya perempuan. Rana Singgam menginginkan ada anak laki-laki sehingga meminta izin untuk menikah lagi. Fanavan tidak ingin ada orang asing yang masuk dalam kehidupannya, sehingga suaminya diminta menikah dengan adiknya saja, Panjavan. Setelah beberapa waktu, Panjavan hamil, tapi lagi-lagi yang lahir anak perempuan. Sudah 5 anak Rana Singgam, semuanya perempuan. Rana Singgam memutuskan akan menikah lagi agar bisa memiliki anak laki-laki. Tapi tidak jadi, karena istri pertamanya Fanavan hamil. Bahkan kejutannya, anak laki-laki akhirnya lahir. Dialah yang diberi nama Guna Singgam. Saat ini, Guna Singgam sedang mengikuti balap sapi gerobak yang merupakan tradisi di Tamil Nadu. Dia berhasil menjadi pemenang untuk kesekian kalinya berkat 2 sapi kesayangannya. Kehidupan sehari-hari Guna Singgam dijalani sebagai petani. Dia pemuda yang bangga menjalani profesi itu, meski hanya lulusan SMA. Wajahnya sudah sering tampil di majalah lokal karena dinilai berhasil sebagai petani modern. Penghasilan saya 1,5 lakh per bulan, tidak kalah dengan para sarjana. Tambahkan juga gelar di belakang saya, Guna Singgam Petani, ujarnya saat melihat surat undangan untuk acara tindik telinga keponakan kecilnya. Acara tindik berlangsung sangat meriah. Guna Singgam selalu menjadi sosok istimewa. Selain tetap membantu kebutuhan materi keluarganya, dia juga menjadi rebutan 2 keponakannya, Celama dan Andal. Kedua keponakannya itu sama-sama ingin menjadi istri Guna Singgam. Celama adalah anak dari saudara perempuannya yang ketiga, Samyukta, sedangkan Andal anak dari kakak tiri Guna Singgam, Padmavati. Semua keluarga juga kompak menginginkan Guna Singgam menikah dengan salah satu keponakannya. Ayahnya, Rana Singgam, bisa membaca situasi tersebut akan menyulitkan anak laki-lakinya suatu hari nanti. Tanggung jawab mengurus ladang yang saya berikan sudah kamu jalankan dengan baik. Sekarang saya akan memberikan tanggung jawab lagi, menjaga keluarga ini. Jangan sampai ada tetes air mata yang keluar dari kedua ibumu dan 5 saudara perempuanmu. Harapan terbesar saya, semua anggota keluarga bisa akur. Kita punya foto bersama dengan keluarga lengkap, ucap Rana Singgam kepada anaknya. Guna Singgam akrab dengan anak saudara sulungnya, Selvan. Ketika membantu seorang nenek untuk mengejar bus, Guna Singgam melihat seorang perempuan yang sangat cantik. Wajahnya menuduhkan, memikat hati, indah sekali. Dialah Kanu Kinial yang diperankan Sayesa Saigal. Guna Singgam memblokir jalan raya agar bus berhenti. Pemuda baik hati ini marah karena bus tidak mau membiarkan petani membawa hasil pertaniannya.
Padahal petani sudah bekerja keras sehingga bisa panen. Berkat Gunasinggam, nenek itu akhirnya bisa naik bus. Gadis cantik yang akrab disapa Inia itu tersenyum melihat apa yang terjadi. Namun keduanya belum berkenalan. Selanjutnya, Gunasinggam diundang ke sebuah kampus sebagai tamu istimewa. Dia diminta memberikan motivasi kepada para mahasiswa pertanian. Acara itu dibuka dengan tarian rakyat. Gunasinggam kembali melihat Inia, salah satu penari yang ikut tampil. Rupanya, Inia mahasiswi di kampus tersebut. Sebuah video ditampilkan tentang kehidupan Gunasinggam sebagai petani. Baginya, pertanian bukan ladang bisnis, tapi lifestyle. Kecintaannya terhadap pertanian sudah tumbuh sejak kecil. Cita-cita saya sejak kecil untuk menjadi seorang petani. Jangan lagi ada yang merendahkan profesi petani, ujar Gunasinggam membuat Inia kagum. Setiba di rumah, Inia ditegur pamannya, Kodiarasu. Penyebabnya, Inia sering menggunakan bus pulang pergi ke kampus, padahal mobil di rumah banyak. Kodiarasu saat ini sudah memasuki politik dan ingin menjadi menteri. Dia memanfaatkan kasta untuk mendapatkan dukungan. Ketika Kodiarasu melihat Calama bercanda dengan seorang pemuda dari kasta berbeda, dia beberapa kali menampar pemuda tersebut. Calama juga dianggap bisa merusak nama baik kasta mereka dengan sikapnya. Calama kemudian menghubungi pamannya. Gunasinggam datang dengan amarah. Dia langsung memukul dan menghajar semua anak buah Kodiarasu. Selvan datang menemui Gunasinggam, menceritakan identitas Inia yang berasal dari keluarga kaya raya. Ayahnya Tilainayagam. Gunasinggam kemudian mengajak ayahnya untuk melihat langsung Inia, gadis kaya yang sangat bersahaja. Saya ingin jatuh cinta dan menikahinya setelah ayah mengizinkan, ucap Gunasinggam. Gunasinggam mengaku tidak bisa menikahi salah satu keponakannya. Jika dia menikah dengan Andal, Calama tentu akan kecewa. Begitu juga sebaliknya. Ayahnya setuju saja dengan sikap Gunasinggam. Hanya saja, ayahnya mengkhawatirkan perasaan kakak-kakak Gunasinggam. Anakku, pastikan keluarga kita tidak berantakan, pesan ayahnya. Gunasinggam kemudian didatangi seorang guru. Anaknya yang bernama Uday Sankar telah dibunuh. Uday dibunuh Kodiarasu hanya karena mencintai wanita dari kastanya. Gunasinggam melaporkan pelaku pembunuhan kepada polisi. Jangan takut dengan pengaruh Kodiarasu, pinta Gunasinggam. Kodiarasu akhirnya ditahan. Di pengadilan, pengacara meminta jaminan untuk Kodiarasu. Hakim mengabulkan dengan syarat yang cukup berat. Namun belakangan, syarat menjadi ringan. Kodiarasu ingin balas dendam kepada Gunasinggam. Sementara kehidupan Gunasinggam terus saja melakukan PDKT kepada Inia. Bahkan sudah memiliki keberanian menembak Inia. Cinta itu ternyata bertepuk dua tangan. Inia menerima cinta Gunasinggam, mereka jadian. Gunasinggam dan Inia kemudian sering kencan, sehingga Kodiarasu menjadi marah. Gunasinggam sedang asyik teleponan di atas motor ketika lehernya ditebas oleh anak buah Kodiarasu dari atas truk. Beruntung, Gunasinggam bisa menghindar. Namun jatuh bersama Selvan yang dibonceng sehingga kakinya terkilir. Keluarga menjadi sangat khawatir. Kakak-kakak Gunasinggam begitu kompak merawat adik kesayangan mereka. Calama dan Andal juga tidak mau ketinggalan menunjukkan perhatian. Mereka belum tahu saja jika Gunasinggam sudah jatuh cinta pada gadis luar. Gunasinggam datang ke rumah Inia dan memberitahu langsung ayahnya, Tilainayagam.
Ayahnya sama sekali tidak keberatan asalkan keluarga Gunasinggam juga setuju. Saat pulang, Gunasinggam dan Selvan dihadang para preman. Mereka orang suruhan Kodiyarasu. Tapi kalau hanya sekitar 15 preman, bukan apa-apa bagi Gunasinggam. Dia menghajar musuhnya dengan santai, gagah berani, dan gaya yang seksi sekali. Selanjutnya, Gunasinggam membicarakan hubungannya dengan Inia kepada orang tuanya. Langsung saja disambut amarah oleh ibu kandung dan ibu tirinya. Kamu punya 2 keponakan sebagai calon istri. Kenapa malah kamu memilih orang luar? Ujar ibu tirinya Panjavan. Ibu kandungnya, Fanavan, juga tidak menyetujui hubungan Gunasinggam dengan Inia. Apabila akan menikah, anaknya harus menikahi Celama atau Andal. Ayahnya, Ranasinggam, tidak bisa berbuat apa-apa. Lihatlah, kamu sudah membangunkan sarang lebah. Saya tidak akan setuju jika salah satu anggota keluarga kita ada yang tidak setuju, ucap ayahnya. Gunasinggam tetap ingin menikahi Inia. Dia berjanji kepada ayahnya tidak akan membuat keluarga hancur. Tentu saja tidak akan mudah bisa membuat semua saudaranya setuju. Apalagi dari pihak Celema dan Andal. Kakak keempatnya, Jansi Rani, yang mengetahui jika Gunasinggam tidak memilih salah satu keponakannya, mulai menunjukkan kekecewaan. Gunasinggam kemudian menyampaikan kabar bahagia bahwa dirinya akan menikah kepada kakak pertamanya, Manggama, yang merupakan ibu Selvan. Tentu saja disetujui, tapi iparnya, Tamarai, meminta agar adiknya Maligai tidak diundang. Maliga merupakan suami Velunaciar, kakak kedua Gunasinggam. Kakaknya sebenarnya tidak mempermasalahkan pilihan Gunasinggam, meski awalnya mengira akan menikahi Celama. Tapi iparnya, Maligai, hanya akan datang jika Tamarai tidak ada di acara pernikahan. Maligai dan Tamarai bermusuhan karena masalah harta warisan. Hal itu membuat Gunasinggam menjadi kesal. Saatnya kakak ketiga, Samyukta, yang merupakan ibu Celema, didatangi. Mereka sudah tahu tujuan Gunasinggam. Nada sinis sudah langsung ditunjukkan. Celema juga terlihat menangis di rumah. Dia tidak ingin bertemu pamannya lagi. Gunasinggam diusir sambil teriak. Mama aku nampak. Celema mengagumi kamu lebih dari ayahnya sejak dia kecil. Dia selalu mengikuti kamu, tapi sekarang jadi begini, ujar kakaknya. Tak lama setelah Gunasinggam pergi, Celema ingin bunuh diri dengan meminum racun. Dia masuk rumah sakit dan tidak mau diobati. Berjanjilah kamu akan menikahinya. Kalau tidak, biarkan saja dia mati, ujar ibu Celema kepada Gunasinggam adiknya. Situasi benar-benar tidak terkontrol. Gunasinggam tidak tahu harus berbuat apa, tapi dia tidak mungkin membiarkan Celema mati. Celema, saya akan bicara dulu dengan pacar saya dan menikahi kamu, kata Gunasinggam. Tapi sebelum janji diucapkan, Selvan menginformasikan jika kakeknya yang merupakan ayah Gunasinggam terkena serangan jantung. Kondisinya kritis. Gunasinggam kemudian menunda janji menikahi Celema. Rupanya, Selvan berbohong jika kondisi kakeknya kritis. Itu dilakukan hanya untuk mencegah pamannya mengucapkan janji. Gunasinggam sebenarnya sangat marah dengan Selvan karena berbohong. Apalagi ternyata Selvan sejak tadi berhubungan lewat telepon dengan Inia, sehingga semua yang terjadi didengar Inia. Sungguh berat beban yang dialami Gunasinggam. Celema tetap tidak ingin diobati di rumah sakit. Sementara Inia hanya bisa menangis tak berdaya mengetahui perjuangan Gunasinggam.
Belum lagi ibu tirinya, Van Javan ingin pergi dari rumah. Meski usianya sudah tua, dia menuntut cerai. Saya sudah cukup dihina di rumah ini. Saya ingin hidup damai. Dulu saya dinikahi tanpa menanyakan persetujuan saya. Anak saya, Padmavati, dinikahkan dengan pemabuk dan jadi janda. Sekarang cucu saya andal. Kamu memujinya selama ini dan memberikan harapan, sehingga andal tinggal di sini seperti pelayan. Sudah cukup penyiksaan ini, ujar Van Javan. Rana Singgam hanya bisa diam sedih dan membiarkan istrinya. Van Javan pergi membawa andal yang terus menangis. Masalah lain harus dihadapi Guna Singgam. Tanaman pisang keluarganya dihancurkan oleh anak buah Kodiarasu. Sapi kesayangannya yang sering memenangkan perlombaan juga diracun. Duka benar-benar menyelimuti keluarga Guna Singgam. Kodiarasu datang bahagia dan mengolok Guna Singgam. Pemuda yang tengah terpuruk itu mengamuk, namun ayahnya menahan amarah Guna Singgam. Tidak berhenti sampai di situ, Kodiarasu juga ingin menikahi Celema. Kodiarasu membicarakan rencana jahat itu dengan ayah Celema dan disetujui. Meski dalam kondisi berduka, Guna Singgam tetap berusaha menyatukan keluarga. Dia meminta ibu tirinya untuk kembali ke rumah besar, tapi sama sekali tidak diperdulikan. Kakak tirinya, Padmavati, juga sangat marah. Bahkan untuk melihat wajah Guna Singgam saja tidak mau. Begitu pula dengan Andal, yang dulu sangat mencintai pamannya, kini diam seribu bahasa. Suatu hari kalian akan pulang sendiri karena merindukan kasih sayang saya, teriak Guna Singgam berlalu pergi. Ketika Guna Singgam mengetahui Celama akan dinikahkan dengan Kodiarasu, dia langsung pergi ke rumah Celama. Guna Singgam tidak rela jika keponakannya menikah dengan pemabuk dan pembunuh. Tapi lagi-lagi, Guna Singgam tidak dipedulikan. Celama yang dulu membanggakan pamannya itu juga tidak mau mendengarkan. Guna Singgam tidak ingin pernikahan itu diatur hanya karena kakaknya marah. Siapa kamu yang mau memutuskan calon suami anak saya? Kamu pergi saja dan nikahi gadis pilihanmu, ujar ibu Celama. Sungguh terlalu berat semua yang harus dihadapi Guna Singgam. Dia mabok untuk mengurangi rasa sakit hati, tapi justru semakin perih sakitnya. Dia yang selama ini sangat disayangi oleh kakak-kakaknya, kini justru tidak diperdulikan. Guna Singgam merasa tak kuat menghadapinya. Mama, orang tuanya melihat Guna Singgam yang stres, mereka juga ikut sedih. Anak bungsunya harus mendapati beban yang begitu berat. Kumpulkan semua keluarga besok pagi di sini, kata Rana Singgam kepada istrinya. Pagi harinya, tanpa diduga, Inia dan ayahnya datang ke rumah Guna Singgam. Ayahnya ingin meminta kepastian pernikahan. Tak lama, seluruh keluarga juga datang berkumpul. Sayangnya, sikap mereka sama sekali tidak menghormati Rana Singgam lagi. Bagi-bagi jatah harta warisan mulai dilakukan, tapi suasana menjadi tegang, apalagi istri keduanya. Van Javan sempat melihat Inia yang sudah datang terlebih dahulu bersama ayahnya. Ayah Celama ingin pergi sebelum pembicaraan selesai. Guna Singgam memohon agar masalah dibicarakan baik-baik. Ibu Celama juga kecewa dengan Guna Singgam dan orang tuanya. Saya tidak butuh ikatan keluarga ini. Mulai sekarang saya tidak ada hubungan lagi dengan keluarga ini. Beri saya kain sari sekarang, saya akan keluar dari hidup Anda, ucapnya kepada ayahnya sendiri. Rana Singgam marah dengan anak-anaknya. Dia mempersilahkan siapapun yang ingin pergi. Rana Singgam siap ditinggalkan anak-anak perempuannya. Istrinya, Vanavan, yang mencoba menasihati, diminta juga pergi jika tidak mau patuh. Kalian merusak kebersamaan kita. Kalau menantu saya yang sikapnya berbeda itu wajar.
Tapi kalian anak-anak saya seperti Guna Singgam. Saya menginginkan anak laki-laki agar ada yang menjaga kalian. Tapi ketika sekarang dia ada masalah, tidak ada yang berdiri di sampingnya. Kalian mau setuju atau tidak, dia akan tetap menikah. Kebahagiaan dia sangat penting bagi saya, kata Rana Singgam kepada semua anak-anaknya. Pertengkaran keluarga itu didengar ayah Inia yang berada di dalam rumah. Dia kemudian meminta maaf karena menjadi penyebab keretakan keluarga. Kakak ipar Guna Singgam, Maligai, semakin membuat panas suasana. Dia menampar ayah Inia. Situasi benar-benar kacau. Inia yang melihat ayahnya tidak dihormati juga marah. Mereka pergi dari rumah itu. Sungguh pedih apa yang dirasakan Guna Singgam. Kebersamaan yang begitu indah kini hanya tinggal kenangan. Semuanya sudah hancur. Hubungan Guna Singgam dengan Inia juga berantakan. Guna Singgam kemudian meminta bantuan neneknya untuk mengumpulkan kembali seluruh keluarga. Upacara doa untuk neneknya yang sudah berusia 90 tahun akan dilaksanakan. Semua keluarga hadir, masyarakat juga banyak datang. Tapi tidak ada sama sekali keramahan. Anak-anak perempuan Guna Singgam seperti orang asing. Antar sesama saudara saja mereka tidak saling tegur sapa. Sepanjang acara juga tidak ada keakraban seperti dulu. Setelah prosesi pemberkatan, semua keluarga ingin langsung pulang. Untuk mencicipi makanan saja mereka enggan. Yang ada justru amarah, hinaan, dan cercaan kepada Guna Singgam. Iya, seluruh kesalahan ditumpahkan kepada adik laki-laki mereka yang ingin menikahi gadis luar. Kamu yang menyebabkan hubungan keluarga ini hancur. Gara-gara kamu, kami bahkan tidak saling melihat sesama saudara, ujar kakak-kakak Guna Singgam. Ibu mereka, Fanafan, sampai tidak kuat mendengar Guna Singgam disalahkan. Padahal selama ini Guna Singgam sangat baik kepada semua saudaranya. Kebaikan Guna Singgam selama ini sama sekali tidak berbekas. Saudara-saudaranya lupa bahwa Guna Singgamlah yang membantu mereka membayar hutang, membiayai pendidikan keponakannya, memenuhi kebutuhan perayaan, dan lain sebagainya. Begitu pula ketika ada keluarga yang sakit, Guna Singgam yang paling banyak membantu. Bagaimana kalian tega menjelek-jelekan putra saya sekarang tanpa perasaan? Ujar sang ibu menangis. Guna Singgam meminta ibunya untuk tidak mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah dilakukan. Dia menerima semua amarah kakak-kakaknya. Silahkan marahi saya kakak, silahkan. Kalau ingin pukul saya juga silahkan. Saya akan terima apapun perlakuan kalian. Tapi tolong, jangan abaikan saya. Saya tidak tahan kalau kalian tidak mau berbicara dengan saya, ucap Guna Singgam meneteskan air mata. Keputusan Guna Singgam tidak memilih celama atau andal karena perasaan sayang yang ada, sebatas antara paman kepada keponakannya. Saya memangku mereka sejak bayi. Saya menyanyikan lagu pengantar tidur untuk celama maupun andal. Ketika saya memeluk dan melihat wajah mereka, saya seperti melihat ibu dan saudara perempuan saya. Lalu bagaimana bisa saya akan menganggap mereka seperti istri? Ujar Guna Singgam tak kuasa memendung air mata. Apabila celema yang akan dipilih, andal pasti terluka. Ketika andal dipilih, celema juga akan kecewa. Agar tidak ada yang tersakiti, saya memilih gadis luar dan bertemu dengan Inia. Tapi jika kalian tetap memaksa, saya akan menikahi andal ataupun celema. Atau saya akan menikahi keduanya. Saya akan lakukan apapun yang kalian putuskan. Saya hanya tidak ingin keluarga ini hancur. Saya tidak ingin kalian terluka, ucap Guna Singgam. Suasana mengharukan benar-benar terasa atas ucapan kesedihan Guna Singgam. Hati kakak-kakaknya tersentuh. Guna Singgam memang sangat banyak membantu keluarga.
Celama yang selama ini ingin menikah dengan pamannya juga kini menolak. Dia ingin tetap memiliki seorang paman yang sangat dibanggakan seperti Gunasinggam. Akhirnya, pilihan tinggal Andal saja. Tapi Andal terlihat sudah tidak ingin lagi menjadi istri pamannya. Andal mempertanyakan apakah benar pamannya mau menikahi dirinya. Gunasinggam mengiyakan dengan nada sendu. Andal juga bertanya apakah pamannya bisa bahagia nantinya. Gunasinggam berjanji akan memberikan yang terbaik. Pamanku sayang, selama ini kami tidak pernah melihat paman menangis. Paman orang yang periang, suka ketawa. Tapi sekarang kenapa paman malah menangis? Bagaimana bisa kami seperti ini membuat paman menangis? Ujar Andal memeluk pamannya. Ibu Andal, Padmavati yang merupakan kakak tiri Gunasinggam maju mendekat. Dia tak ingin melihat Gunasinggam menangis. Padmavati memutuskan untuk mendukung pernikahan Gunasinggam dengan Inia. Padmavati kemudian membawa Inia agar segera dinikahkan. Tapi tiba-tiba anak buah Kodiyarasu menyerang Gunasinggam. Ranasinggam menendang dan mengalahkan mereka. Namun Celama dan Andal berhasil diculik. Ranasinggam kemudian meminta anaknya untuk mengantar pulang Inia terlebih dahulu. Dalam perjalanan mereka dihadang Kodiyarasu. Celama dan Andal juga ditahan di dalam mobil. Namun mereka sama sekali tidak ketakutan setelah pamannya datang. Gunasinggam yang sudah teruji dengan mudah mengalahkan anak buah Kodiyarasu. Tangan dan jari Gunasinggam sangat kuat karena sehari-hari bekerja sebagai petani. Kodiyarasu dilumpuhkan. Penjahat itu ternyata sangat lemah. Akhirnya, setelah perjuangan panjang yang melelahkan dan menguras air mata, hubungan Gunasinggam dan Inia sampai ke pelaminan juga. Keluarga besar kini sudah akur bahagia. Mereka bisa mengambil foto bersama. Film pun berakhir dengan indah. Dadah.